Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Fajar dan teman-teman sekalian. Yang terhormat kepada Pak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah anggaran sektor publik dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai siklus APBD penata usahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ninis Mariza Maulia dengan nomor NPM akhir 086. Yang kedua ada Lydia Wulandari dengan nomor NPM akhir 101. Yang ketiga ada Diana Rizky Cahyani Putri dengan nomor NPM akhir 105. Yang keempat ada Aulia Frista Arvinda dengan nomor NPM akhir 106. Yang kelima ada Dea Amanda Putri dengan nomor NPM akhir 110. Yang keenam ada Rahmika Syafira dengan nomor NPM akhir 114. Dan yang ketujuh ada Putri Aprilia dengan nomor NPM akhir 118. Pada presentasi kali ini terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama ada Azas Umum Penata Usahaan APBD. Yang kedua ada Pelaksanaan Penata Usahaan APBD. Yang ketiga ada Penata Usahaan Penerimaan. Dan yang keempat ada Penata Usahaan Pengeluaran. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai Asas Umum Penata Usahaan APBD. Asas-asas umum penata usahaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan atau pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Yang keempat, untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD harus diterbitkan surat keputusan otorisasi atau SKO oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. Yang kelima, kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pelaksanaan penatausahaan APBD. Dalam rangka kepentingan pelaksanaan penatausahaan APBD, sebelum dimulainya suatu tahun anggaran, kepala daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut ini. Yang pertama, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat penyediaan dana atau SPD. Yang kedua, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang ketiga, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar atau SPM. Yang keempat, pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan surat pertanggungjawaban atau SPC. Yang kelima, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang keenam, pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan atau pengeluaran. Yang ketujuh, bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD. Yang kedelapan, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Dan yang kesembilan, pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Selanjutnya, untuk pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup 5. Yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau disingkat PPK SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD seperti pengelolaan transaksi keuangan,
pembuatan dokumen keuangan, pengawasan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya, seperti perencanaan proyek, pengadaan sumber daya, pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah. Yang keempat, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Dan yang terakhir, bendahara pembantu penerimaan dan atau bendahara pembantu pengeluaran. Untuk penetapan pejabat oleh kepala daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD dapat didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. Selanjutnya penatausahaan penerimaan yang menurut ketentuan dari Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan penerimaan daerah merupakan seluruh uang yang masuk ke kas daerah. Juga ditentukan bahwasanya tata usaha ataupun kepala daerah wajib menunjuk bendahara penerimaan. Baru kemudian penyelenggaraan tata usaha penerimaan dapat dilakukan. Nah, penyelenggaraan ini dilakukan dengan pembuatan buku kas. Namun juga terdapat bukti-bukti pembayaran yang mana diperlukan untuk penatausahaan anggaran, yakni surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah, surat ketetapan retribusi atau SKR, surat tanda setoran atau STS, surat tanda bukti setoran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Pembahasan selanjutnya yaitu penatausahaan pengeluaran. Pengeluaran daerah itu sendiri adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran. Yang pertama, pembuatan surat penyediaan dana atau SPD. SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD. Artinya, BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD untuk mengurangi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD, serta periode pengajuan SPD. Yang kedua, pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dibersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan surat pengantar SPP kepada pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Selanjutnya, penerbitan surat perintah membayar atau SPM. SPM ini merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Nah, SPM dibedakan menjadi 4 sesuai dengan jenis SPP-nya. Yang pertama, surat perintah membayar ganti uang persediaan. Yang kedua, surat perintah membayar langsung. Yang ketiga, surat perintah membayar tambahan uang persediaan. Serta yang keempat, surat perintah membayar uang persediaan. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Begitu pula untuk SPMGU dan SPMTU. Yang keempat, penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D bersifat spesifik yang artinya satu SP2D hanya dibuat dan berlaku untuk satu SPM saja. Kemudian penatausahaan pengeluaran yang kelima yaitu pelaksanaan belanja penggunaan uang persediaan. Pelaksanaan belanja untuk suatu kegiatan wajib dilakukan pertanggungjawaban oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus melampirkan keseluruhan dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen penggunaan anggaran akan diberikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar bagi bendahara pengeluaran untuk membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ. Yang keenam yaitu pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengeluaran.
di mana bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang terakhir yaitu pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengeluaran pembantu, di mana bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran wajib disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand untuk membacakan pertanyaannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator tim perumus.